Assalamualaikum para pencari rizki dan penasaran misteri. Selamat datang di Pesugihan Berantai, tempat cerita-cerita gelap, seram, dan penuh tanda tanya menunggu untuk terungkap. Bersiaplah, karena setiap episode akan membawa kalian masuk ke dunia yang tak semua orang berani menatapnya. Jangan takut, tapi tetap waspada. Angin sore berhembus pelan menyusuri tepian Kali Pendowo. Airnya mengalir tenang, tapi warnanya keruh kecoklatan, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin diketahui siapapun. Pohon-pohon bambu di sepanjang kali bergesekan satu sama lain, menimbulkan suara berdesir panjang yang terdengar seperti bisikan lirih. Di tikungan jalan kecil yang menghadap langsung ke kali itu, berdirilah sebuah warung sederhana. Warung nasi uduk milik Bu Ranti. Bangunannya tidak besar, dindingnya dari anyaman bambu yang sudah mulai lapuk, beberapa bagian bahkan bolong dan ditambal seadanya dengan plastik bekas. Atap sengnya berkarat, dan jika hujan turun, suara denting air yang menghantam seng itu bisa terdengar seperti ribuan ketukan tak beraturan. Di bagian depan, ada meja kayu panjang dengan 3 bangku kecil. Catnya sudah mengelupas, memperlihatkan serat kayu tua yang kasar. Di atas meja, biasanya tersusun piring enamel putih dengan pinggiran biru, sendok aluminium yang sudah penyok, dan sebuah termos plastik berisi air panas. Tak jauh dari meja itu, berdiri gerobak kecil tempat Bu Ranti menyajikan nasi uduk. Aroma santan, daun salam, dan serai biasanya menyeruak setiap pagi. Harum yang sebenarnya cukup menggoda. Tapi anehnya, warung itu selalu sepi. Padahal jalan itu bukan jalan mati. Setiap pagi beberapa orang lewat menuju pasar. Siang hari anak-anak pulang sekolah melintas sambil bercanda. Bahkan malam hari, sesekali pengendara motor melewati jalur itu sebagai jalan pintas. Namun entah kenapa, jarang ada yang berhenti. Kalaupun ada, biasanya tidak lama. Mereka makan terburu-buru, lalu pergi tanpa banyak bicara. Seolah ada sesuatu yang membuat mereka tak betah berlama-lama. Sore itu, langit mulai meredup. Awan kelabu menggantung rendah, menutup cahaya matahari yang sejak siang terasa redup. Bu Ranti berdiri di balik gerobaknya, mengipas nasi uduk yang masih mengepul panas. Wajahnya terlihat lelah. Garis-garis halus mulai tampak di sekitar matanya. Rambutnya yang dulu hitam pekat kini mulai diselingi uban, diikat sederhana ke belakang. Ia melirik ke arah jalan. Kosong. Sudah hampir 1 jam sejak pelanggan terakhir datang. Ia menghela napas panjang. Sepi lagi, gumamnya pelan. Di sudut warung, anaknya, Dika, yang masih berusia sekitar 7 tahun, duduk diam memainkan mobil-mobilan kecil yang rodanya sudah tidak lengkap. Sesekali ia melirik ke arah ibunya, lalu kembali menunduk. Suasana terasa aneh, terlalu sunyi. Biasanya kesunyian di desa adalah hal biasa, tapi di warung itu kesunyian terasa berbeda, lebih berat, seperti menekan dada. Dari arah kali terdengar suara plung. Bu Ranti menoleh cepat. Air kembali tenang. Ia mengerutkan kening. Paling ikan, katanya mencoba menenangkan diri. Namun entah kenapa, bulu kudutnya meremang. Warung itu sebenarnya bukan tanpa cerita. Sejak awal banyak warga yang menyarankan Bu Ranti untuk tidak membuka usaha di tempat itu. Tempatnya kurang bagus, Bu, apalagi dekat kali itu, kata Pak RT suatu waktu. Kenapa memangnya, Pak? Tanya Bu Ranti saat itu. Pak RT hanya diam sebentar, lalu menjawab singkat. Pokoknya bukan tempat yang bersih. Bu Ranti tidak terlalu memikirkan. Baginya yang penting tempat itu murah. Bahkan bisa dibilang hampir gratis karena pemilik tanah sudah lama pergi dan tidak pernah kembali. Ia tidak punya banyak pilihan. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja, hidupnya berubah drastis. Tabungan habis untuk biaya rumah sakit, hutang mulai menumpuk. Warung nasi uduk itu adalah harapan terakhirnya. Namun kenyataan tidak seindah harapan. Hari demi hari, bulan demi bulan, warung itu tak kunjung ramai. Malam mulai turun perlahan. Lampu bohlam kuning di warung dinyalakan. Cahayanya redup,
berkedip sesekali seperti hampir mati. Dika mendekat ke ibunya. "Ibu, kita pulang aja yuk," katanya pelan. "Sebentar lagi, Nak. Nunggu kalau ada pembeli," jawab Bu Ranti. "Tapi aku takut." Bu Ranti menoleh. "Takut apa?" Dika ragu-ragu. "Itu, di sana," katanya sambil menunjuk ke arah belakang warung, ke arah dapur kecil yang hanya dibatasi tirai kain tipis. Bu Ranti mengerutkan kening. "Ada apa?" Dika menelan ludah. "Tadi, aku lihat ada yang berdiri." Jantung Bu Ranti berdetak sedikit lebih cepat. "Siapa?" Dika menggeleng. "Nggak tahu, tapi gede." Suasana tiba-tiba terasa lebih dingin. Angin dari arah kali berhembus masuk, membuat tirai dapur bergerak pelan. Bu Ranti menatap ke arah itu. Kosong. Hanya bayangan gelap dari lampu yang redup. Ia memaksakan senyum. "Ah, kamu cuma takut saja. Itu cuma bayangan." Tapi di dalam hatinya, ia tidak sepenuhnya yakin. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki dari arah jalan. Tok, tok, tok. Seseorang mendekat. Bu Ranti langsung sigap. Ia merapikan piring, mengambil centong nasi, dan bersiap melayani. Seorang pria muncul dari kegelapan. Ia berjalan pelan. Pakaiannya sederhana, tapi terlihat aneh. Serba gelap, wajahnya tidak terlalu jelas karena tertutup bayangan. "Bu, masih buka?" Suaranya berat. "Masih, Pak, silahkan," jawab Bu Ranti. Pria itu duduk di bangku paling ujung. Aneh. Dari 3 bangku yang ada, ia memilih yang paling dekat dengan sisi warung yang menghadap langsung ke kali, tempat yang paling dingin. "Pesan apa, Pak?" tanya Bu Ranti. "Nasi uduk, biasa saja," jawabnya singkat. Bu Ranti mulai menyajikan. Tangannya sedikit gemetar tanpa alasan yang jelas. Saat ia menyerahkan piring, ia sempat melihat wajah pria itu lebih dekat. Matanya terasa kosong, dalam, seperti menatap terlalu lama bisa membuat seseorang terseret ke dalamnya. Bu Ranti cepat-cepat mengalihkan pandangan. Pria itu makan perlahan, tidak bersuara, tidak berbicara. Hanya sesekali berhenti, lalu menoleh ke arah kali, seolah mendengarkan sesuatu. Suasana kembali sunyi, hanya suara sendok yang menyentuh piring, dan suara air kali yang mengalir pelan. Tiba-tiba, "Bu," kata pria itu tanpa menoleh. "Iya, Pak. Sudah lama jualan di sini." "Baru sekitar setahun." Pria itu mengangguk pelan. "Sepi ya?" Bu Ranti tersenyum pahit. "Iya, Pak. Belum rezeki." Pria itu berhenti makan, lalu perlahan menoleh ke arah Bu Ranti. "Kalau mau ramai," katanya pelan. Suasana seakan berhenti. Angin mendadak berhenti berhembus. Bahkan suara kali seperti menghilang. "Kamu harus berani bayar harga." Jantung Bu Ranti berdetak keras. "Apa maksudnya, Pak?" Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang entah kenapa terasa tidak wajar. "Ada cara supaya warung ini tidak pernah sepi lagi." Dari arah dapur, tirai kain tiba-tiba bergerak sendiri. Dika memeluk ibunya erat. "Ibu," bisiknya ketakutan. Namun pria itu tetap menatap Bu Ranti. Tajam, dalam, dan untuk pertama kalinya sejak membuka warung itu, Bu Ranti merasa kesialan yang selama ini ia alami mungkin bukan kebetulan. Dan malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Langit benar-benar gelap tanpa bintang. Awan tebal menggantung rendah, membuat suasana di sekitar Kali Pendowo terasa lebih pengap dari biasanya. Lampu bohlam di warung Bu Ranti berkedip pelan, seolah tak kuat menahan beban malam yang kian berat. Pria itu masih duduk di tempatnya. Piring nasi uduknya sudah hampir habis, tapi ia makan sangat lambat. Setiap gerakannya terasa sengaja diperlambat, seolah ia tidak benar-benar datang untuk makan, melainkan untuk sesuatu yang lain. Bu Ranti berdiri di balik gerobak, mencoba terlihat sibuk, tapi matanya tak bisa lepas dari pria itu. Ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Sementara itu, Dika semakin merapat ke tubuh ibunya. "Ibu,
Kita tutup saja, bisiknya lirih. Sebentar lagi, Nak, jawab Bu Ranti pelan, meski hatinya sendiri mulai goyah. Pria itu tiba-tiba berhenti makan. Ia meletakkan sendoknya perlahan. Suara logam yang menyentuh piring terdengar nyaring di tengah kesunyian. "Bu Ranti," katanya pelan. Jantung Bu Ranti serasa berhenti sesaat. Ia tidak pernah menyebut namanya. "Maaf, Bapak tahu nama saya?" tanyanya hati-hati. Pria itu tersenyum tipis. "Saya tahu banyak hal." Angin dari arah kali tiba-tiba berhembus masuk, lebih dingin dari sebelumnya. Tirai dapur di belakang mereka kembali bergerak, kali ini lebih kuat. Dika memejamkan mata. "Ibu, itu lagi," bisiknya gemetar. Namun pria itu tetap fokus pada Bu Ranti. "Warung ini sepi bukan karena makananmu tidak enak," lanjutnya. Bu Ranti menelan ludah. "Lalu, kenapa, Pak?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah kali. Air mengalir pelan, tapi tiba-tiba terdengar seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Seperti tubuh besar yang menyusup di bawah permukaan. "Karena tempat ini sudah ada yang punya," katanya akhirnya. Suasana langsung terasa semakin dingin. "Ada yang punya?" Suara Bu Ranti nyaris tak terdengar. Pria itu mengangguk pelan. "Penjaga lama, sudah lama sekali." Bu Ranti mulai merasakan keringat dingin di tengkuknya. Ia teringat ucapan Pak RT dulu, bukan tempat yang bersih. Pria itu berdiri perlahan, tubuhnya tinggi, lebih tinggi dari yang terlihat saat duduk. Bayangannya memanjang di lantai tanah, tampak tidak wajar karena arah cahaya lampu yang seharusnya tidak seperti itu. Ia melangkah mendekati gerobak. Setiap langkahnya terdengar jelas. Tok, tok, tok. Seperti mengetuk sesuatu yang tak terlihat. Dika langsung bersembunyi di belakang ibunya. Pria itu berhenti hanya beberapa langkah dari Bu Ranti. "Kalau kamu mau, saya bisa bantu," katanya pelan. "Membantu bagaimana?" tanya Bu Ranti dengan suara bergetar. "Biar warung ini ramai, tidak pernah sepi, bahkan sampai kamu kewalahan melayani pembeli." Bu Ranti terdiam. Kalimat itu adalah hal yang selama ini ia inginkan. Setiap malam ia berdoa untuk itu. Setiap pagi ia berharap ada kemajikan. Dan sekarang, seseorang menawarkannya secara langsung. "Tapi, pasti ada syaratnya kan?" tanyanya hati-hati. Pria itu tersenyum. Senyum yang kali ini terlihat lebih jelas, dan entah kenapa membuat dada terasa sesak. "Tidak ada yang gratis di dunia ini, Bu," katanya. Angin kembali berhembus, kali ini lebih kencang. Lampu bohlam berkedip lebih cepat. Dari arah kali, terdengar suara gebrak, seperti sesuatu yang jatuh ke air. Bu Ranti menoleh sekilas. Air kembali tenang, namun gelombangnya masih bergerak pelan, seperti baru saja terganggu. Pria itu kembali bicara. "Kamu hanya perlu melakukan satu ritual," katanya. "Ritual apa?" Pria itu mendekat sedikit lagi. Suara nafasnya terdengar berat. "Memberi sesuatu pada penjaga di sini." Bu Ranti menggenggam kain di tangannya. "Apa yang harus saya berikan?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia justru menatap ke arah dapur. Tirai kembali bergerak, dan kali ini seolah ada bayangan besar di baliknya. Dika menjerit pelan. "Ibu, dia ada lagi!" Bu Ranti menoleh cepat. Kosong, tidak ada apa-apa. Namun perasaan diawasi semakin kuat. Pria itu akhirnya berkata pelan, hampir berbisik. "Kepala banteng." Jantung Bu Ranti berdegup keras. "Kepala banteng?" ulangnya. Pria itu mengangguk pelan. "Bukan sembarang banteng, harus yang masih segar, darahnya belum kering." Tubuh Bu Ranti terasa lemas. "Itu buat apa?" Pria itu menatapnya dalam-dalam. Sebagai pembuka, suasana langsung terasa mencekam. "Pembuka? Untuk apa?" tanya Bu Ranti dengan suara hampir putus. Pria itu tersenyum lagi. "Kamu tidak perlu tahu semuanya sekarang." Hening. Tidak ada suara selain detak jantung Bu Ranti sendiri. Pikirannya kacau. Di satu sisi ia takut,
sangat takut. Tapi di sisi lain, bayangan warung yang ramai, uang yang cukup, hidup yang lebih baik untuk anaknya, semua itu terasa begitu dekat, seolah tinggal satu langkah lagi. "Kalau saya menolak?" tanyanya pelan. Pria itu tidak marah, tidak juga tersenyum. Ia hanya menatap Bu Ranti tanpa ekspresi. "Tidak apa-apa," jawabnya singkat. Lalu ia berbalik. Namun sebelum melangkah pergi, ia berhenti. "Besok malam, Jumat Kliwon," katanya tanpa menoleh. "Kalau kamu berubah pikiran, datanglah ke pohon besar di tikungan kali." Ia melangkah pergi, perlahan. Dan anehnya, suara langkahnya menghilang begitu saja, meski ia belum terlalu jauh. Seolah ia tidak benar-benar berjalan. Warung kembali sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Bu Ranti berdiri diam, tubuhnya kaku. Dika memeluknya erat. "Ibu, aku nggak suka sama orang itu," katanya dengan suara bergetar. Bu Ranti tidak menjawab. Matanya kosong menatap ke arah jalan. Pikirannya dipenuhi oleh satu hal. Kepala banteng. Malam Jumat Kliwon tinggal menghitung jam. Dan tanpa ia sadari, keputusan yang akan ia ambil akan mengubah segalanya. Selamanya. Langit di atas Kali Pendowo tampak lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah seolah menekan bumi. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya kegelapan yang terasa hidup. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Di dalam rumah kecilnya, Bu Ranti duduk diam. Di hadapannya, sebuah karung goni tergeletak di lantai. Dari dalam karung itu, menetes cairan merah pekat. Darah. Bau amisnya memenuhi ruangan. Bu Ranti menutup hidungnya, tapi itu tidak banyak membantu. Bau itu seperti menempel di tenggorokannya, membuatnya mual. Tangannya gemetar. Ia belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Sepanjang hidupnya, ia hanya seorang pedagang kecil, bukan orang yang percaya hal-hal seperti ini, atau mungkin ia memilih untuk tidak percaya. Tapi sekarang, ia sudah terlalu jauh melangkah. Semua ini dimulai sejak sore tadi. Dengan sisa uang yang hampir habis, Bu Ranti pergi ke rumah jagal di desa sebelah. Dengan alasan untuk acara keluarga, ia membeli satu kepala banteng yang baru saja dipotong. Penjualnya sempat menatapnya aneh. "Buat apa, Bu? Jarang orang beli ini," tanyanya. Bu Ranti hanya tersenyum kaku. "Buat masakan," jawabnya singkat. Padahal ia sendiri tahu itu bukan untuk dimasak. Saat kepala banteng itu dimasukkan ke dalam karung, darahnya masih hangat. Dan sejak saat itu, perasaan tidak enak mulai muncul. "Ibu?" Suara Dika memecah lamunan. Anak itu berdiri di ambang pintu kamar. Matanya terlihat cemas. "Kita mau kemana malam-malam?" tanyanya. Bu Ranti terdiam. Ia tidak mungkin meninggalkan Dika sendirian di rumah. Namun membawa anak itu terasa jauh lebih berbahaya. "Kita cuma keluar sebentar," jawabnya akhirnya. Dika mendekat. Tatapannya jatuh pada karung di lantai. Wajahnya langsung pucat. "Itu apa, Bu?" Bu Ranti cepat-cepat menutup karung lebih rapat. "Bukan apa-apa, jangan dilihat." Namun Dika mundur perlahan. "Ibu, aku nggak mau ikut." Nada suaranya berubah, lebih takut dari biasanya. Seolah ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tapi waktu terus berjalan, malam semakin larut, dan kata-kata pria itu kembali terngiang di kepala Bu Ranti. "Kalau kamu berubah pikiran, datanglah ke pohon besar di tikungan kali." Akhirnya, dengan hati yang berat, Bu Ranti memutuskan berangkat. Ia menggandeng tangan Dika dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mengangkat karung berat berisi kepala banteng. Langkah mereka pelan menyusuri jalan tanah menuju Kali Pendowo.
Semakin dekat ke kali, suasana berubah. Udara terasa lebih dingin, lebih lembab, dan entah kenapa lebih sunyi. Padahal biasanya masih terdengar suara jangkrik atau hewan malam lainnya. Tapi malam itu hampir tidak ada suara apapun, seolah alam sendiri menahan nafas. Saat mereka sampai di tikungan, pohon besar itu terlihat. Pohon beringin tua dengan akar menjuntai panjang ke tanah. Batangnya besar dan gelap seperti berdiri sejak ratusan tahun lalu. Di bawah pohon itu sudah ada seseorang, pria tua itu. Ia berdiri membelakangi mereka, diam, seolah sudah menunggu sejak lama. "Kamu datang," katanya tanpa menoleh. Suaranya terdengar lebih berat dari sebelumnya. Bu Ranti menelan ludah. "Iya." Pria itu perlahan berbalik. Wajahnya kini terlihat lebih jelas di bawah cahaya obor kecil yang menyala di dekatnya. Dan untuk pertama kalinya, Bu Ranti benar-benar melihatnya. Kulitnya pucat, matanya cekung, dan senyumnya terlalu lebar. "Bagus," katanya pelan. Tatapannya jatuh pada karung di tangan Bu Ranti. "Kamu membawa yang diminta." Bu Ranti mengangguk pelan. Tangannya semakin gemetar. Dika bersembunyi di belakangnya. "Ibu, aku takut," bisiknya. Namun pria itu langsung menoleh ke arah Dika. Tatapannya tajam. Anak itu langsung terdiam, seolah suaranya hilang begitu saja. "Letakkan di tengah," perintah pria itu. Di bawah pohon sudah ada lingkaran tanah yang dibersihkan. Di sekelilingnya terdapat sesajen, bunga 7 rupa, dupa yang masih mengepul, dan beberapa benda aneh yang tidak dikenali Bu Ranti. Dengan ragu, Bu Ranti meletakkan karung di tengah lingkaran. Saat karung itu dibuka, kepala banteng terlihat. Matanya masih terbuka, kosong, namun entah kenapa terasa seperti menatap balik. Dika langsung memalingkan wajah. Pria tua itu mulai duduk bersila. Ia menutup mata, lalu mulai membaca mantra. Bahasanya tidak jelas, bukan bahasa yang pernah didengar Bu Ranti sebelumnya. Suaranya pelan di awal, namun lama-lama menjadi lebih berat, lebih dalam, seperti bukan hanya berasal dari tenggorokannya. Angin tiba-tiba berhembus kencang, dupa bergoyang, api obor berkedip liar, daun-daun pohon beringin berdesir keras. Dika memeluk ibunya erat. "Ibu, kita pulang aja," katanya hampir menangis. Namun Bu Ranti tidak bergerak. Kakinya terasa kaku, seolah menancap di tanah. Tiba-tiba, dari arah kali terdengar suara. Grr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 r. Seperti dengusan makhluk besar. Air kali bergolak, padahal tidak ada hujan. Gelombangnya naik turun seperti sesuatu sedang bergerak di dalamnya. Bu Ranti menatap ke arah kali dengan mata membesar. "Apa itu?" bisiknya. Namun pria tua itu tidak berhenti membaca mantra. Suaranya semakin keras, semakin cepat. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar pelan. Dika menangis. "Ibu, ada yang datang." Dan benar saja, dari arah gelap di pinggir kali, sesuatu mulai terlihat. Bayangan besar, perlahan mendekat. Langkahnya berat. Setiap pijakan terdengar seperti menghantam tanah. Duk, duk, duk. Nafasnya terdengar. Berat, panas. Pria tua itu membuka mata dan senyum lebar. "Dia datang," katanya. Tubuh Bu Ranti gemetar hebat. Ia ingin lari, namun tidak bisa. Bayangan itu semakin dekat, semakin jelas. Bentuknya besar, tinggi, dengan kepala seperti banteng. Matanya merah menyala, mengkilap dalam gelap. Nafasnya mengeluarkan uap tipis. Dan bau amis yang sangat kuat, seperti darah yang membusuk.
Makhluk itu berhenti tepat di luar lingkaran, menatap kepala banteng di tanah, lalu perlahan menoleh ke arah Bu Ranti. Jantung Bu Ranti terasa berhenti. Tatapan itu tidak seperti hewan. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang sadar, sesuatu yang lapar. Pria tua itu berbicara dengan suara rendah. "Ini persembahan untukmu." Makhluk itu mendengus pelan, lalu melangkah masuk ke dalam lingkaran. Anehnya, garis lingkaran itu tidak rusak, seolah makhluk itu diizinkan masuk. Ia menunduk, mendekati kepala banteng, lalu dengan gerakan cepat, cerak! Suara mengerikan terdengar. Makhluk itu menggigit kepala banteng itu. Malam di bawah pohon beringin itu terasa belum benar-benar berakhir. Meskipun makhluk mengerikan itu telah menghilang. Udara masih dingin, terlalu dingin. Seolah sebagian dari sesuatu yang datang tadi masih tertinggal di sana. Bu Ranti terduduk lemas di tanah. Tangannya gemetar hebat, napasnya tersengal. Dika menangis dalam pelukannya. Tubuh kecilnya bergetar tanpa henti. "Ibu, pulang, aku mau pulang," isaknya lirih. Namun Bu Ranti belum bisa bergerak. Matanya masih tertuju ke arah lingkaran tanah itu, tempat di mana kepala banteng tadi diletakkan. Kini hanya tersisa noda darah gelap yang meresap ke tanah. Tidak ada sisa daging, tidak ada tulang, seolah semuanya benar-benar dilahap tanpa sisa. Pria tua itu berdiri di depan mereka. Wajahnya tampak lebih tenang sekarang, seolah apa yang baru saja terjadi adalah hal biasa baginya. "Bangun," katanya singkat. Bu Ranti mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemah, seperti bukan miliknya sendiri. Dengan susah payah, ia akhirnya berdiri sambil tetap memeluk Dika. "Apa yang terjadi tadi?" Suaranya serak. Pria itu menatap ke arah kali. Gelap, namun entah kenapa, terasa seperti ada sesuatu yang masih mengintai dari sana. "Itu penjaga Kali Pendowo," jawabnya pelan. "Dia bukan makhluk biasa. Sudah ada jauh sebelum kamu lahir, bahkan sebelum desa ini ada." Bu Ranti bulelan ludah. "Dan sekarang, dia mengenalmu." Angin berhembus pelan. Daun-daun beringin bergerak pelan, menimbulkan suara gesekan panjang seperti bisikan yang tidak jelas. Dika semakin erat memeluk ibunya. "Ibu, dia masih di sini," bisiknya gemetar. Bu Ranti tidak menjawab, tapi ia merasakannya. Perasaan diawasi, dari kegelapan, dari arah kali. Pria tua itu melangkah mendekat. Tatapannya kini lebih tajam. "Kamu sudah memberi pembuka," katanya. Artinya, perjanjian sudah dimulai. Jantung Bu Ranti kembali berdetak keras. "Perjanjian apa maksudnya?" tanyanya. Pria itu tersenyum tipis. "Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih dalam. "Warungmu akan ramai, rizkimu akan lancar, orang-orang akan datang tanpa henti." Bu Ranti terdiam. Kalimat itu adalah impian yang selama ini ia kejar. Namun setelah apa yang ia lihat tadi, semuanya terasa berbeda. Lebih berat, lebih gelap. "Tapi," lanjut pria itu, satu kata itu membuat jantung Bu Ranti seakan terhenti. "Tapi setiap yang kamu dapatkan, ada gantinya." Suasana mendadak hening. Bahkan suara air kali pun seolah menghilang. "Gantinya apa?" tanya Bu Ranti pelan. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia justru menatap ke arah Dika. Tatapan itu membuat tubuh Bu Ranti langsung menegang. Secara refleks, ia menarik Dika lebih dekat ke tubuhnya. "Bukan sekarang," kata pria itu akhirnya. "Tapi nanti, dia akan meminta lagi." "Meminta apa?" Suara Bu Ranti hampir tidak terdengar. Pria itu menunduk sedikit. Senyumnya kembali muncul. Lebih tipis, lebih dingin. Sesuatu yang lebih berharga dari kepala banteng. Hening. Kata-kata itu menggantung di udara. Berat, menekan. Bu Ranti tidak berani bertanya lebih jauh. Namun di dalam hatinya, ia sudah mulai mengerti. Dan pemahaman itu membuat dadanya terasa sesak.
"Sekarang pulanglah," kata pria itu. "Mulai besok, semuanya akan berubah." Ia berbalik, melangkah menjauh. Namun sebelum benar-benar pergi, ia berhenti. Tanpa menoleh, ia berkata, "Jangan pernah menolak kalau dia mulai meminta." Lalu ia menghilang dalam gelap, seolah menyatu dengan malam. Bu Ranti berdiri terpaku beberapa saat, sampai akhirnya Dika menarik tangannya. "Ibu, ayo pulang." Dengan langkah lemah, mereka meninggalkan tempat itu. Namun setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahan mereka, seolah ada sesuatu yang tidak ingin mereka pergi. Saat melewati tikungan terakhir sebelum keluar dari area kali, Bu Ranti tanpa sengaja menoleh ke belakang, dan di sanalah ia melihatnya. Di antara gelap, 2 titik merah menyala. Mata itu masih ada, menatapnya. Bu Ranti langsung memalingkan wajah. Napasnya tercekak. Ia mempercepat langkah, hampir berlari. Dika ikut terseret, hampir terjatuh. "Ibu, kenapa?" tanyanya panik. "Jangan lihat ke belakang," jawab Bu Ranti cepat. Mereka akhirnya sampai di rumah. Pintu langsung ditutup rapat, dikunci. Namun anehnya, perasaan aman tidak datang. Justru sebaliknya, rumah terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi. Dika langsung masuk ke kamar dan bersembunyi di bawah selimut. Sementara Bu Ranti duduk di ruang tengah. Tubuhnya masih bergetar, pikirannya kacau. Ia mencoba meyakinkan diri, semua ini demi hidup yang lebih baik, demi Dika. Namun bayangan makhluk itu tidak bisa hilang dari kepalanya. Tiba-tiba, tok, 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 suara dari dapur. Bu Ranti langsung menoleh. Jantungnya berdegup keras. "Siapa?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, seperti ada sesuatu yang mengetuk dari dalam dapur. Padahal tidak ada siapa-siapa. Dengan langkah pelan, ia mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh tirai dapur. Perlahan, ia membukanya. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun bau amis kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Dan di lantai dapur, terlihat sesuatu. Jejak. Jejak kaki. Besar, tidak seperti manusia. Basah. Merah. Bu Ranti mundur perlahan. Napasnya memburu. Matanya membesar. Jejak itu masuk ke dalam rumah. Dari dalam kamar, Dika menjerit, "Ibu!" Bu Ranti langsung berlari, masuk ke kamar. Dika duduk di sudut tempat tidur. Wajahnya pucat, menunjuk ke arah jendela. "Ibu, dia di luar!" Bu Ranti menoleh, perlahan, dengan rasa takut yang luar biasa. Di balik jendela, dalam gelap, terlihat bayangan besar, dan 2 mata merah yang menatap lurus ke dalam. Jantung Bu Ranti serasa berhenti. Ia memeluk Dika erat, tidak berani bergerak, tidak berani bersuara. Makhluk itu tidak masuk, tidak melakukan apa-apa. Ia hanya menatap, seolah memastikan bahwa perjanjian itu sudah benar-benar terikat. Udara di sekitar Kali Pendowo terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari terbit perlahan, menembus kabut tipis yang menggantung di atas permukaan air. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak kasat mata. Sesuatu yang mulai bekerja. Bu Ranti terbangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak benar-benar tidur semalaman. Matanya sembab, tubuhnya lelah, tapi pikirannya dipenuhi satu hal. Apakah benar semuanya akan berubah? Ia bangkit perlahan, menatap ke arah dapur. Semalam, jejak kaki merah itu masih terlihat jelas di lantai. Namun pagi ini, hilang. Tidak ada bekas apapun, seolah tidak pernah terjadi. Bu Ranti berdiri di sana cukup lama, menatap lantai kosong. Perasaan aneh kembali muncul, antara lega dan takut. "Ibu?" Suara Dika terdengar pelan dari belakang. Bu Ranti menoleh. Anak itu tampak pucat, matanya sayu seperti kurang tidur.
"Ibu, dia masih ada," katanya lirih. "Siapa, Nak?" Dika menunduk. "Yang di luar jendela semalam." Bu Ranti terdiam. Ia ingin bilang itu hanya mimpi, tapi ia sendiri tahu itu bukan mimpi. "Sudah, kamu di rumah saja hari ini," kata Bu Ranti akhirnya. Dika mengangguk cepat. Ia tidak membantah, tidak seperti biasanya. Pagi itu Bu Ranti mulai memasak seperti biasa. Nasi uduk, sambal kacang, tempe orek, telur balado. Semua dilakukan dengan gerakan otomatis. Namun sesekali, ia berhenti karena merasa seperti tidak sendirian. Saat ia menoleh ke arah dapur, sekilas ia melihat bayangan besar di sudut ruangan. Namun saat ia fokus, tidak ada apa-apa. Ia menarik nafas panjang. Mungkin hanya perasaan, namun hatinya berkata lain. Menjelang pagi, warung mulai dibuka. Seperti biasa, ia menata piring, menyusun lauk dan menyalakan lampu kecil meski matahari sudah mulai naik. Dan seperti biasa, ia tidak berharap banyak. Namun beberapa menit kemudian, seseorang datang. Seorang pria paruh baya. "Bu, nasi uduk 1," katanya singkat. "Iya Pak, silahkan duduk." Pria itu duduk, makan, diam, lalu pergi. Tak lama, datang lagi satu orang, lalu 2, lalu 3. Dalam waktu kurang dari 1 jam, warung itu mulai penuh. Bu Ranti berdiri terpaku sesaat. Matanya membesar. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. "Ibu, nasi uduk 2 bungkus. Ibu, tambah sambalnya. Ibu, cepat ya, saya buru-buru." Suara pelanggan mulai bersahut-sahutan. Suasana yang dulu sunyi, kini berubah ramai. Tangan Bu Ranti bergerak cepat, mengambil nasi, menyajikan lauk, membungkus pesanan. Namun di tengah kesibukan itu, ada sesuatu yang terasa aneh. Beberapa pelanggan terlihat berbeda. Wajah mereka pucat, tatapan mereka kosong, dan hampir semua dari mereka duduk di kursi yang menghadap ke arah kali. Seorang ibu yang sedang makan tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke arah pojok warung. "Bu," katanya pelan. "Iya? Itu siapa ya yang duduk di sana?" Bu Ranti menoleh cepat. Ke pojok warung. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. "Tidak ada siapa-siapa, Bu," jawabnya sambil tersenyum kaku. Namun ibu itu mengerutkan kening. "Tapi tadi saya lihat ada yang duduk. Besar, hitam." Jantung Bu Ranti langsung berdegup keras. "Ah, mungkin salah lihat," katanya cepat. Ibu itu tidak melanjutkan, tapi ia terlihat tidak nyaman. Ia menyelesaikan makanannya lebih cepat, lalu pergi. Beberapa menit kemudian, seorang pria lain tiba-tiba menjatuhkan sendoknya. Tangannya gemetar. "Kenapa, Pak?" tanya Bu Ranti. Pria itu menatap ke arah dapur. Wajahnya pucat. "Di sana ada suara." "Suara apa?" "Kayak ada yang makan." Bu Ranti langsung terdiam. Suara makan dari dapur? Namun sebelum ia sempat mengecek, suara pelanggan lain kembali memanggil. "Bu, tambah nasi lagi." Warung semakin ramai. Orang datang dan pergi tanpa henti. Uang mulai menumpuk di kotak kecil di samping gerobak. Ini adalah keajaiban yang ia tunggu. Namun semakin siang, suasana menjadi semakin tidak nyaman. Angin dari arah kali mulai terasa lebih dingin. Bau amis samar kembali tercium. Dan yang paling aneh, bayangan di dalam warung terasa tidak wajar. Beberapa kali Bu Ranti melihat bayangan besar bergerak di dinding, padahal tidak ada yang lewat. Saat ia sedang membungkus pesanan, ia merasakan sesuatu di belakangnya, seperti nafas, berat, panas. Ia menoleh cepat, dan untuk sepersekian detik, ia melihatnya. Sosok besar itu
berdiri di dalam warung, dekat dapur. Kepalanya seperti banteng, matanya merah, mulutnya masih berlumur darah. Bu Ranti langsung memalingkan wajah. Nafasnya tercekak, tangannya gemetar hebat. Namun anehnya, tidak ada pelanggan lain yang bereaksi. Seolah hanya dia yang melihat. "Ibu, cepat!" teriak seorang pelanggan. Bu Ranti tersadar. Ia kembali bekerja, meski tubuhnya mulai lemah. Sore hari, warung masih ramai, bahkan lebih ramai dari pagi. Dika yang dari tadi mengintip dari dalam rumah, tidak berani keluar. Ia hanya melihat dari balik pintu. Dan setiap kali ia melihat ke arah warung, ia langsung menutup mata. Karena ia juga melihatnya, sosok itu yang duduk di pojok, kadang berdiri di belakang pelanggan, kadang menatap langsung ke arah rumah. Menjelang malam, pelanggan mulai berkurang, namun tidak benar-benar habis. Masih ada beberapa orang yang datang. Salah satunya, seorang pria yang tampak sangat pucat. Ia duduk diam, tidak langsung makan. "Silahkan, Pak," kata Bu Ranti. Pria itu menatap piringnya, lalu perlahan berkata, "Ibu, ini benar makanan biasa?" Pertanyaan itu membuat Bu Ranti terdiam. "Maksudnya?" Pria itu menelan ludah. "Tadi saya lihat ada yang ikut makan." Suasana langsung terasa dingin. "Siapa?" tanya Bu Ranti pelan. Pria itu menunjuk ke kursi kosong di depannya. Di situ, besar, hitam. Jantung Bu Ranti berdegup keras. Ia tidak berani menoleh. Pria itu tiba-tiba berdiri. "Saya nggak jadi makan." Ia langsung pergi, hampir berlari. Warung kembali sunyi perlahan. Bu Ranti berdiri diam, menatap ke arah kursi kosong itu. Dan perlahan, ia menoleh. Kosong. Namun kursi itu sedikit bergeser, seolah baru saja ditinggalkan seseorang. Angin berhembus pelan, membawa bau amis yang semakin kuat. Di kejauhan, dari arah Kali Pendowo, terdengar suara dengusan berat. Bu Ranti menutup warung lebih cepat malam itu. Tangannya gemetar saat menghitung uang. Jumlahnya jauh lebih banyak dari biasanya. Ia seharusnya senang. Namun yang ia rasakan hanya takut. Karena kini ia tahu warungnya memang ramai, tapi bukan hanya oleh manusia. Warung Bu Ranti memang semakin ramai. Bahkan lebih ramai dari hari sebelumnya. Pagi, siang, sore hingga malam, orang-orang datang tanpa henti. Ada yang makan di tempat, ada yang bungkus, bahkan ada yang rela antri. Kabar tentang nasi uduk Bu Ranti menyebar dengan cepat. Rasanya beda, nagih. Itu yang sering dikatakan pelanggan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang berubah. Pagi itu saat Bu Ranti membuka warung, ia langsung disambut oleh 2 orang pelanggan yang sudah menunggu. Padahal matahari belum sepenuhnya terbit. "Ibu, cepat ya, saya dari tadi nunggu," kata salah satu dari mereka. Bu Ranti mengangguk. Namun saat ia mulai menyajikan, ia merasakan sesuatu di belakangnya. Seperti ada yang berdiri, mengawasi. Ia menoleh perlahan, dan di sana, di pojok dapur, sosok itu kembali muncul. Tubuhnya besar, gelap, kepalanya seperti banteng, matanya merah menyala dalam bayangan. Bu Ranti langsung memalingkan wajah, tangannya gemetar. Namun anehnya, tidak ada pelanggan yang menyadari. Seolah makhluk itu hanya menampakkan diri pada orang-orang tertentu. "Ibu, sambalnya kurang," tegur pelanggan. Bu Ranti tersadar. Ia kembali bekerja. Namun kini, dengan rasa takut yang tidak bisa lagi disembunyikan.
Siang hari, cuaca terasa panas. Namun di dalam warung justru dingin. Seorang pelanggan tiba-tiba merinding. "Ibu, kok dingin ya di sini?" katanya. "Ah, biasa saja, Pak," jawab Bu Ranti cepat. Namun pria itu menggosok lengannya. "Kayak ada angin dari dalam." Angin dari dalam. Kalimat itu membuat jantung Bu Ranti berdegup keras. Beberapa menit kemudian, seorang anak kecil yang makan bersama ibunya tiba-tiba menangis. "Ibu, aku nggak mau makan." "Kenapa?" Anak itu menunjuk ke bawah meja. "Di situ ada kepala." Ibunya langsung panik. "Jangan ngaco." Namun anak itu terus menangis. "Ada kepala, berdarah." Beberapa pelanggan mulai saling berpandangan. Suasana berubah. Tidak lagi seramai sebelumnya. Bu Ranti cepat-cepat mendekat. "Tidak ada apa-apa, Nak," katanya mencoba menenangkan. Namun saat ia menunduk sedikit untuk memastikan, sekilas ia melihatnya. Sebuah kepala. Kepala banteng. Dengan mata terbuka. Menatap ke atas. Bu Ranti langsung berdiri tegak. Nafasnya tercekat. Namun saat ia melihat lagi, tidak ada apa-apa. Anak itu tetap menangis. Ibunya buru-buru membawa pulang. Dan sejak saat itu, beberapa pelanggan mulai terlihat tidak nyaman. Namun anehnya, orang lain tetap datang. Bahkan semakin banyak. Sore hari, seorang pria yang sebelumnya makan di warung itu kembali datang. Namun kali ini, ia tidak terlihat sehat. Wajahnya pucat, matanya cekung. "Bu," katanya pelan. "Iya, Pak." Pria itu mendekat. Suaranya hampir berbisik. "Saya habis dari rumah sakit." Bu Ranti terdiam. "Kenapa, Pak?" Pria itu menelan ludah. "Tadi malam, saya muntah darah." Jantung Bu Ranti langsung berdegup keras. "Mungkin salah makan, Pak," katanya mencoba tenang. Namun pria itu menggeleng. "Saya cuma makan di sini." Suasana mendadak sunyi. Beberapa pelanggan yang mendengar langsung berhenti makan. Pria itu melanjutkan. "Dan semalam, saya mimpi." "Apa, Pak?" Ia menatap Bu Ranti dalam-dalam. "Saya lihat ada makhluk besar duduk di samping saya." Tubuh Bu Ranti langsung dingin. "Dia makan bersama saya." Pria itu gemetar. "Dan dia lihat saya." Hening. Tidak ada yang berani bicara. Pria itu mundur perlahan. "Saya nggak mau makan di sini lagi." Ia pergi dengan langkah goyah. Beberapa pelanggan ikut bangkit, meninggalkan warung. Namun tidak lama kemudian, orang lain datang lagi. Seolah tidak ada yang terjadi. Siklus itu terus berulang. Orang datang, makan, pergi. Sebagian kembali, sebagian tidak pernah terlihat lagi. Malam hari, teror semakin terasa. Di rumah, Dika mulai sering menangis. Setiap malam, tanpa alasan yang jelas. "Ibu, dia datang lagi," katanya suatu malam. Bu Ranti yang sedang duduk langsung menoleh. "Di mana?" Dika menunjuk ke arah dapur. Di situ, Bu Ranti berdiri. Dengan rasa takut yang sudah ia kenal, ia berjalan pelan menuju dapur. Dan benar saja, sosok itu ada di sana. Berdiri, diam, menatapnya. Jaraknya lebih dekat dari sebelumnya. Lebih jelas, lebih nyata. Darah masih menetes dari mulutnya. Bau amis memenuhi ruangan. Bu Ranti tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku. Makhluk itu tidak menyerang, tidak mendekat. Ia hanya menatap, seolah
menunggu sesuatu. Tiba-tiba, suara pria tua itu terngiang di kepala Bu Ranti. Dia akan meminta lagi. Jantung Bu Ranti berdegup semakin cepat. Nafasnya memburu. "Pergi!" bisiknya pelan. "Pergi dari sini!" Namun makhluk itu tidak bergerak. Sebaliknya, ia mengeluarkan suara. Pelan, berat. Grrrr. Dika menjerit dari dalam kamar. "Ibu!" Bu Ranti langsung berlari, memeluk anaknya. "Ibu, dia masuk," katanya sambil menangis. "Dia di sini." Bu Ranti menoleh ke arah pintu kamar. Dan di sana, bayangan besar itu perlahan bergerak. Masuk. Langkahnya berat. Duk, duk, duk. Bu Ranti memeluk Dika erat. Air matanya jatuh. Jangan ganggu anak saya," katanya gemetar. Makhluk itu berhenti, tepat di depan mereka. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah Dika. Beberapa detik yang terasa sangat lama. Tidak ada yang bergerak. Lalu, makhluk itu mendengus pelan. Dan perlahan, ia mundur. Keluar dari kamar, menghilang ke dalam gelap. Suasana kembali sunyi. Namun kali ini, ada sesuatu yang berubah. Bu Ranti tahu, ini bukan lagi sekedar teror. Ini peringatan. Dan yang lebih mengerikan, ia mulai menyadari bahwa yang akan diminta selanjutnya mungkin bukan lagi hewan. Angin berhembus pelan, menimbulkan suara lirih di jendela. Daun pohon beringin tua di dekat Kali Pendowo bergesekan, menghasilkan bisikan panjang yang nyaris terdengar seperti suara manusia. Dika tidur di kamarnya, namun matanya tetap terbuka. Ia sering mengintip ke arah jendela, waspada. Bu Ranti duduk di ruang tengah, menatap kotak uang yang penuh dari warung. Hatinya campur aduk, senang, takut, dan bersalah. Senang karena rezeki melimpah, tapi ketakutan itu semakin nyata. Sejak hari-hari terakhir, perasaan aneh itu terus menghantui. Bayangan besar yang menyerupai banteng selalu muncul di pojok mata, kadang di dapur, kadang di ambang pintu, dan beberapa kali di dekat Dika. Dan malam ini, ia tahu sesuatu akan terjadi. Pukul 11 malam, terdengar suara mengetuk di pintu. Bukan suara normal, berat sekali, seperti ada yang menimpa kayu dengan tenaga luar biasa. Bu Ranti merasakan jantungnya berhenti sejenak. Ia berdiri perlahan, langkahnya gemetar. Dika dari kamar ikut menangis, menempel pada tubuh ibunya. "Ibu, jangan buka," bisiknya, suaranya bergetar. Namun sesuatu dalam diri Bu Ranti mengatakan ia harus tahu. Ia membuka pintu. Di ambang pintu berdiri seorang pria tua. Bukan pria tua yang sebelumnya mengajarinya ritual, tapi sosok berbeda. Kulitnya pucat, hampir abu-abu, mata cekung, dan senyum tipisnya dingin seperti es. "Bu Ranti," suaranya berbisik, berat, menembus ke dasar tulang. Siapa? Tanya Bu Ranti, gemetar. Pria itu menunduk sebentar, lalu menunjuk ke arah belakang rumah. Dia datang, dia ingin... Bu Ranti menelan ludah. "Siapa?" Pria itu tersenyum tipis, dingin. "Dia ingin yang hidup." Seketika, udara di rumah terasa pekat. Dika menjerit, memeluk ibunya lebih erat. "Yang hidup, Bu? Maksudnya manusia?" Bu Ranti tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap lantai, berharap itu bukan kenyataan. Namun suara dari arah kali, suara berat, dengusan panjang, bergema di seluruh rumah, membuat seluruh tubuhnya menggigil. Makhluk itu datang, dan ia membawa pesan. Tumbal berikutnya harus hidup. Bu Ranti tidak bisa tidur malam itu.
Ia duduk di ruang tengah, memeluk Dika, pikirannya kacau. Ia tahu, jika menolak, makhluk itu akan marah. Jika menurut, artinya nyawa seseorang bisa terancam. Ia menatap Dika, air matanya jatuh. "Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan?" bisiknya lirih. Hari-hari berikutnya, ketegangan terus meningkat. Warung tetap ramai. Orang-orang datang, duduk, makan, dan pergi. Tapi ada yang aneh. Beberapa pelanggan tampak pucat, mata kosong, dan menatap ke arah kali seolah melihat sesuatu yang tak terlihat. Dan setiap malam, makhluk itu muncul, selalu memeriksa rumah. Kadang di pojok ruang tamu, kadang di dapur. Selalu diam, selalu menatap, selalu menunggu. Suatu malam, Dika tertidur lebih awal. Bu Ranti duduk di ruang tengah, memikirkan cara untuk melindungi anaknya. Tiba-tiba, terdengar suara napas berat di belakangnya. Ia menoleh perlahan. Di sana, makhluk banteng itu berdiri. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah Bu Ranti. "Dia ingin," gumamnya dalam hati. Bu Ranti menunduk, gemetar. Ia tahu, malam itu permintaan tumbal akan datang. Tiba-tiba pria tua yang memberinya peringatan muncul di ambang pintu rumah. "Kamu tidak bisa lari," katanya pelan, namun suara itu bergema ke seluruh ruang. "Dia akan mengambil apa yang dia inginkan." Bu Ranti menunduk, menatap lantai. "Tidak, tidak, aku tidak punya siapa-siapa lagi," tangisnya pecah. Pria itu menggeleng. "Tidak ada yang bisa lolos, tapi ada satu cara." "Cara apa?" Bu Ranti bertanya dengan suara serak. "Yang hidup harus bersedia atau diganti oleh yang lain. Kamu bisa memilih atau menunggu kehancuran." Malam itu, Bu Ranti tidak tidur. Ia memeluk Dika, menatap gelap di luar jendela. Bayangan makhluk itu bergerak di antara pepohonan. Dengusannya terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Ia tahu, besok semuanya akan berubah. Pagi harinya, warung tetap ramai. Tapi Bu Ranti tidak bisa tersenyum. Ia memandang setiap pelanggan dengan waspada. Setiap gerakan, setiap suara, setiap tatapan bisa menjadi tanda. Dan di balik mata mereka, ia kadang melihat sekilas bayangan besar itu, menatap, menunggu. Malam harinya, suara dari arah kali terdengar lebih keras. Gerah. Dika menangis, berlari memeluk ibu. Bu Ranti menunduk, menahan air mata. Ia tahu, tumbal berikutnya bukan hanya kepala banteng. Ia tahu, harga pesugihan ini akan lebih tinggi dari yang bisa dibayangkan. Malam itu, kali Pendowo tampak lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang amis, seperti darah. Di rumah, Bu Ranti duduk di ruang tengah. Tangannya gemetar saat menghitung uang dari warung, namun pikirannya kacau. Sejak permintaan tumbal muncul, ia merasa seperti hidup di antara dua dunia. Satu dunia penuh kemakmuran dan rezeki. Satu dunia penuh teror dan ketakutan. Hari itu warung ramai seperti biasa. Orang-orang datang, duduk, makan, dan pergi. Namun kali ini, beberapa pelanggan mulai terlihat aneh. Pucat, gemetar, dan beberapa muntah saat duduk. Bu Ranti menatap mereka dengan cemas. Apa yang terjadi? Pikirnya. Ia tahu ini bukan kebetulan. Menjelang sore, seorang pria paruh baya masuk ke warung. Wajahnya pucat, bibirnya biru. Matanya kosong, menatap piringnya. "Ibu, saya sakit," suaranya parau. Bu Ranti menelan ludah. "Mungkin hanya masuk angin, Pak." Namun pria itu menatap lurus ke arah dapur. Bukan, ini bukan cuma masuk angin. Ada sesuatu." Beberapa pelanggan lain mulai memperhatikan. Namun sebelum ada yang bisa bicara lebih jauh,
Pria itu jatuh tersungkur ke lantai. Panik. Beberapa orang langsung menolongnya. Namun tubuh pria itu dingin, pucat, dan napasnya tersengal. Dan saat beberapa orang mencoba mengangkatnya, mereka melihat ada bercak merah di piringnya yang tidak pernah mereka makan. Bu Ranti menatap, napasnya tersengal. Ia tahu ini bukan kebetulan. Pesugihan yang ia jalani kini menuntut harga. Malam harinya, Dika menangis. "Bu, dia datang lagi di luar jendela." Bu Ranti menatap ke arah jendela. 2 titik merah menatap lurus ke dalam rumah. Ia tahu makhluk itu tidak hanya menunggu tumbal manusia, tapi juga mengawasi anaknya. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman berat di dapur. Duk, duk, duk. Bu Ranti menggigil, memeluk Dika lebih erat. Jangan ganggu anak saya," bisiknya. Makhluk itu berhenti, berdiri diam, menatap lurus ke arah mereka. Matanya merah menyala, mulutnya masih menetes darah. Ia tidak menyerang, tapi kehadirannya menekan sampai udara terasa berat. Keesokan paginya, warung tetap buka, namun suasana berbeda. Pelanggan yang datang tampak takut, sebagian bahkan menolak makan. Di pojok warung, terlihat bayangan hitam. Sosok itu selalu ada, selalu mengintai, selalu mengingatkan bahwa harga pesugihan mulai terlihat. Beberapa hari kemudian, berita mulai menyebar di desa. Orang-orang yang makan di warung Bu Ranti mulai sakit misterius. Ada yang muntah darah, ada yang demam tinggi, bahkan ada yang tiba-tiba pingsan. Desas-desus beredar. Ada sesuatu yang aneh di warung Bu Ranti. Bu Ranti merasa terpojok. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kali ia mencoba menghentikan warung, rezeki tiba-tiba menghilang, pelanggan menghilang. Namun jika ia terus menjalankan warung, orang-orang di sekitarnya menjadi korban. Malam itu, pria tua yang memberinya pesan muncul lagi. "Harga pesugihan mulai terlihat," katanya pelan. "Dia akan meminta lagi, dan kali ini yang lebih berharga." Bu Ranti menunduk, air matanya jatuh. "Ya Tuhan, aku tidak ingin ini." Pria tua itu menatap lurus. "Tidak ada jalan lain. Jika kamu menolak, dia akan mengambil sendiri, dan yang menjadi korban bukan hanya tumbal, tapi semua yang kamu cintai." Dari arah kali, terdengar suara dengusan berat. Krah. Suara itu bergema di seluruh rumah. Dika menangis histeris, bersembunyi di balik tubuh ibunya. Bu Ranti tahu, besok makhluk itu akan menuntut sesuatu yang lebih. Dan kali ini, sesuatu itu lebih berharga dari kepala banteng, lebih berharga dari nyawa yang tidak dikenal. Sesuatu yang paling ia cintai. Tengah malam, ia melihat dari jendela. Di sisi lain rumah, bayangan hitam berdiri diam, menatap lurus ke dalam. Angin membawa aroma amis, bau darah segar. Bu Ranti menelan. Ia tahu, harga pesugihan ini bukan soal rezeki, tapi tentang harga hidup dan nyawa manusia. Ia menunduk, memeluk Dika erat, menahan tangis. "Hanya satu yang bisa kulakukan, berdoa dan berharap tidak menuntut terlalu banyak," bisiknya pelan. Namun ia tahu, makhluk itu tidak peduli pada doa atau harapan. Ia hanya menunggu. Di desa, desas-desus semakin kuat. Orang-orang mulai menjauhi warung Bu Ranti. Sebagian yang sakit sudah dibawa ke rumah sakit, namun dokter tidak menemukan penyebab yang jelas. Sementara itu, warung tetap ramai. Orang-orang datang, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarik mereka ke sana. Dan di setiap sudut warung, bayangan besar itu selalu hadir. Matanya merah, mulutnya menetes darah, dan dengusannya menegaskan satu hal. Harga pesugihan mulai terlihat. Malam itu, Kali Pendowo tampak lebih gelap dari biasanya. Kabut tebal menutupi permukaan air, dan angin membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau amis yang familiar. Di rumah, Bu Ranti duduk memeluk Dika yang ketakutan. Matanya sembab, tubuhnya gemetar.
Sejak permintaan tumbal manusia muncul, setiap malam terasa seperti hukuman. Makhluk itu selalu ada, menunggu, menatap, mengawasi. Suara dentuman dari dapur terdengar pelan, tapi berat. Duk, duk, duk. Dika menjerit dan menempel pada tubuh ibunya. Bu Ranti menelan ludah. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Tiba-tiba, terdengar suara berat, dalam, dan menggetarkan dari arah jendela. Dika menangis lebih keras, memeluk ibunya. Bu Ranti menunduk, menenangkan anaknya. Namun di dalam hati, ia tahu, makhluk itu datang dengan tujuan jelas. Pintu rumah bergetar, seolah ditendang dengan kekuatan besar. Bu Ranti menahan napas, tubuhnya kaku. Dan di ambang pintu, bayangan besar itu muncul. Tinggi, tubuhnya hitam, kepala seperti banteng, mata merah menyala, mulut menetes darah segar. Ia menatap Dika, dan jantung Bu Ranti seakan berhenti. Pria tua yang dulu mengajarinya ritual muncul tiba-tiba di sisi rumah. "Kamu tahu alasannya dia datang," katanya pelan. "Tumbal berikutnya yang dia minta lebih berharga dari apapun yang kamu miliki." Bu Ranti menelan ludah. "Apa maksudmu?" Pria tua itu menatap lurus. "Dia menginginkan sesuatu yang paling kamu cintai, sesuatu yang hidup, yang tak bisa diganti." Bu Ranti menunduk. Dika memeluknya lebih erat. Air matanya jatuh. Ia tahu, makhluk itu menginginkan anaknya. Makhluk itu mengeluarkan suara berat, dengusan panjang, seolah menegaskan satu hal, ia tidak akan pergi sampai permintaannya terpenuhi. Bu Ranti menatapnya, napasnya tersengal. Ia mencoba berbicara. "Tolong, ambil apa saja, tapi jangan sentuh anakku." Makhluk itu diam, hanya menatap. Matanya merah menyala dalam gelap. Pria tua itu menepuk bahu Bu Ranti. "Kamu punya pilihan, berikan sesuatu yang bernilai padanya, atau tunggu kehancuran." Hati Bu Ranti hancur. Ia tahu, jika menolak, makhluk itu tidak akan ragu mengambil Dika. Malam itu terasa tak berujung. Dika menangis, Bu Ranti tidak bisa tidur. Di luar, dengusan makhluk terdengar terus-menerus, semakin dekat, semakin menekan. Ia mencoba berpikir, apa yang bisa diberikan? Apa yang paling berharga selain nyawa anaknya? Beberapa hari kemudian, ketegangan di warung semakin nyata. Pelanggan tetap datang, namun beberapa terlihat pucat dan takut. Beberapa muntah darah, beberapa pingsan. Setiap sudut warung terasa dingin, dan bayangan besar itu selalu hadir di pojok mata. Bu Ranti menatap kotak uang penuh. Rezeki ini datang dengan harga, nyawa. Ia menyadari, ini bukan sekedar warung. Ini adalah perjanjian yang mengikatnya pada makhluk itu. Dan harga terakhirnya adalah Dika. Suatu malam makhluk itu muncul di rumah. Matanya menatap lurus ke arah Dika, dan dengusannya terdengar lebih keras dari sebelumnya. Bu Ranti berdiri di antara Dika dan makhluk itu. "Hentikan, ambil aku, tapi jangan sentuh anakku." Suaranya pecah. Makhluk itu diam, hanya menatap. Matanya merah, mulutnya menetes darah, dan udara sekelilingnya terasa berat. Pria tua itu muncul lagi. "Kamu harus memilih," katanya. "Sekarang atau nanti. Jika kamu menunggu, dia akan mengambil sendiri." Bu Ranti menunduk. Air matanya jatuh. Ia tahu, ia harus menyerahkan sesuatu. Namun hati seorang ibu memberontak. Ia tidak bisa, tidak akan menyerahkan anaknya. Malam itu terasa panjang. Makhluk itu tetap menunggu, menatap, mengintai, dan sesekali mendengus. Bu Ranti duduk di lantai memeluk Dika. Tangannya gemetar, air matanya mengalir deras. Ia tahu, jika menolak,
Dika bisa menjadi korban berikutnya. Namun jika menurut, ia harus menyerahkan sesuatu yang bernilai hidup. Di tengah kebingungan, ia teringat sesuatu yang diceritakan pria tua dulu. Setiap tumbal harus diberikan dengan kesadaran, bukan dipaksa. Tapi jika menolak, dia akan mengambil sendiri. Buranti menarik napas panjang. Ia menatap Dika. Anak itu tidur, wajah polos, tidak tahu bahaya yang mengintai. Hatinya lah yang menentukan. Di luar, bayangan besar itu semakin dekat. Dengusannya menggema di seluruh rumah, seolah berkata, "Aku tahu, kau takut. Aku tahu, kau memilih. Pilihanku akan datang." Buranti menunduk, air matanya jatuh. Ia tahu, keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Buranti menyadari, pesugihan warung nasi uduk pinggir Kali Pendowo bukan hanya soal rezeki. Ini soal harga hidup, nyawa, dan cinta seorang ibu. Dan harga terakhir sudah menanti. Malam itu Kali Pendowo seolah menelan seluruh cahaya. Kabut tebal menutupi permukaan air, dan angin membawa aroma tanah basah bercampur bau amis yang familiar. Di rumah Buranti, suasana begitu mencekam. Lampu redup, bayangan bergerak di sudut mata, dan dengusan berat dari arah kali terdengar jelas. Dika tidur di kamarnya, tetapi matanya terbuka. Ia menatap ke jendela dengan ketakutan. Buranti duduk di ruang tengah, menahan tangis, memeluk kotak uang yang kini terasa lebih seperti beban daripada rezeki. Malam itu, makhluk banteng muncul lagi. Tinggi, tubuh gelap, kepala besar, mata merah menyala, mulut menetes darah segar. Dengusannya menggema di seluruh rumah. Ia menatap Dika. Jantung Buranti serasa berhenti. Ia tahu malam ini adalah puncaknya. Pria tua yang dulu memberinya pesan muncul di ambang pintu. "Kamu tidak bisa lari," katanya pelan. "Dia ingin yang paling berharga. Kali ini, pilihannya ada di tanganmu." Buranti menunduk, air matanya jatuh. Ia tahu, harga terakhir pesugihan bukan sekadar kepala banteng, bukan sekadar tumbal manusia biasa. Makhluk itu menginginkan anaknya. Dengusan makhluk itu semakin keras, bergema ke seluruh rumah. Gerah! Dika menjerit. Buranti memeluknya lebih erat, mencoba menenangkan. Namun hatinya tahu, tidak ada yang bisa menenangkan makhluk itu. Tiba-tiba, makhluk itu mendekat. Langkahnya berat, tanah bergetar setiap kali kakinya menyentuh lantai. Buranti menunduk, gemetar, memandang anaknya dengan cinta yang membara dan rasa takut yang tak terkira. Pria tua itu menepuk bahu Buranti. Sekarang atau nanti, jika menunggu, dia akan mengambil sendiri. Buranti menutup mata, menahan nafas, memikirkan satu hal. Dika harus selamat, apapun harganya. Ia teringat saat pertama kali pesugihan itu dimulai. Semua janji tentang rezeki mudah, pelanggan ramai, kini harus dibayar dengan nyawa yang paling berharga. Ia menatap makhluk itu, dan untuk pertama kalinya, ia mencoba berbicara. "Kalau kau menginginkan sesuatu yang hidup, ambil aku." Suaranya bergetar, pecah. "Bukan anakku." Makhluk itu menatap, matanya merah menyala. Dengusannya berhenti sejenak, seperti mencoba mengerti kata-kata Buranti. Pria tua itu tersenyum tipis, dingin. "Kamu menawarkan dirimu. Ini jarang terjadi, tapi cukup kuat untuk membuatnya berpikir." Makhluk itu diam, hening, hanya suara nafas berat yang terdengar. Dika menatap ibunya, matanya terbuka lebar, takut. Buranti mengusap kepalanya, menenangkan. "Tenang, Nak, ibu di sini. Ibu lindungi kamu." Perlahan, makhluk itu mundur sedikit. Langkahnya berat, namun matanya tetap menatap Buranti.
seolah menilai seberapa besar keberanian seorang ibu. Lalu, sesuatu terjadi. Makhluk itu mengeluarkan suara yang lebih rendah dari sebelumnya, dengusan panjang yang bergema sampai ke setiap sudut rumah. Dan dari tubuhnya, darah mulai menetes ke lantai. Bau amis semakin pekat. Bu Ranti menunduk, gemetar. Ia tahu ini adalah ujian terakhir. Ia memutuskan tidak akan menyerahkan anaknya, tidak akan menyerahkan siapapun. Ia hanya bisa menawarkan dirinya sepenuhnya. Makhluk itu menatap lama, lalu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dengusannya semakin keras, seperti guntur, namun ia tidak menyerang. Ia bergerak ke arah Bu Ranti, perlahan. Bu Ranti menunduk, menunggu, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba terdengar suara pria tua. "Lepaskan, biarkan dia memilih sendiri. Dia menghargai pengorbanan." Makhluk itu berhenti, matanya merah menyala. Namun kini ada sesuatu yang berbeda, seakan menilai keberanian Bu Ranti. Lama, sangat lama, ia diam. Dengusannya berubah menjadi suara lirih, hampir seperti nafas panjang. Akhirnya, makhluk itu mundur. Langkahnya berat, tapi terarah menuju pintu rumah. Ia menatap Bu Ranti sekali lagi, lalu menghilang ke dalam kabut di Kali Pendowo. Hening, sunyi, adara terasa ringan kembali. Dika menatap ibunya. "Ibu, dia pergi," bisiknya pelan. Bu Ranti mengangguk, menahan tangis. "Yana, dia pergi. Ibu selamatkan kamu." Hari berikutnya, warung tetap buka, namun suasana berbeda. Pelanggan datang, namun tidak sebanyak sebelumnya. Bu Ranti tersenyum tipis, tapi hatinya berat. Ia tahu rezeki dari pesugihan itu tetap ada, tapi harganya terlalu mahal. Ia selamatkan anaknya, tapi nyawa orang lain tetap menjadi konsekuensi. Warung tetap ramai, namun setiap hari Bu Ranti teringat dengusan malam itu. Beberapa minggu kemudian, desa mulai memperhatikan warung. Beberapa yang sakit akhirnya pulih, beberapa lainnya pergi dari desa. Desas-desus tentang warung berhantu mulai muncul, namun Bu Ranti tidak peduli. Ia hanya bersyukur Dika selamat, dan ia belajar satu hal yang paling berharga. Rezeki dari pesugihan selalu memiliki harga, dan tidak ada yang bisa membayar lebih mahal dari nyawa anak sendiri. Di malam yang sunyi, Bu Ranti duduk di depan warung menatap Kali Pendowo. Kabut menutupi permukaan air, dan angin berhembus pelan. Ia menutup mata, menarik nafas panjang. Terima kasih Tuhan, karena Dika masih di sini. Dan di kejauhan, sesosok bayangan besar terlihat di balik kabut. Namun kini, ia tidak mendengus. Ia hanya menatap, lalu menghilang perlahan. Warung tetap berdiri. Pesugihan tetap membawa rezeki, namun Bu Ranti selama-lamanya akan ingat harga yang harus ia bayar. Demikian kisah malam ini. Pesugihan, rezeki, dan konsekuensi yang tak terlihat selalu memiliki harga. Apakah kalian cukup berani untuk menyimak episode berikutnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan setiap cerita gelap di Pesugihan Berantai. Sampai jumpa, dan tetap waspada, karena dunia ini penuh misteri yang menunggu untuk dimasuki.